langsung jadi game yang pertama untuk decide match siapakah yang akan bisa melangkah lebih jauh di F6 Wildcard karena Hilda masih gak ada. Dan Eve nya di band itu juga masih Rosa. tapi dari tadi di Respect leg sebelumnya itu aku cuma lihat Eve jarang banget sih. Kayak di hari pertama jarang banget, cuma sekali dia perform terus hilang. Ini tanpa Mobius dan masih dengan chip yang selalu di ban oleh Ulfuna, dan berarti first picknya bisa dikali kalau mereka mau ambil. oke atau bahkan ngambil Fanny. Duel atas. Wow. Nah, tapi udah langsung ya, kayak mereka tahu dengan pola pick yang cepat. Kasih aja Fanny-nya. Mereka langsung ambil ke Chow. Tapi 100% Apa bos? Kok boleh jalan? Bang apa? Gerobadi dari Indonesia. Lagi ya? Oh iya ayo. Kau berenang Apa? Dan Chow ini adalah satu hero yang selain abadi ya. Iya cok mau lera pokok mana abadi kok Ada di ya. semua role. Pernah di Jungle. Yuk. Pernah. Rom pernah, Mid pernah, EXP apalagi. sudah semua nih dia. Udah semua. Wah, dia mau di nerf juga masuk kepake. Oke. Fanny, ini udah cukup jarang kita melihat Fanny yang memang terlepas ya, tadi pun nggak terpakai meskipun dilepas. Dan sekarang akan dipegang oleh Z. Sana juga Karin. Tapi kayak ini benar harusnya udah siap sih. Mereka tahu Fanny bakal di-pick karena pola picknya tadi cepat banget om. Untuk berhadapan dengan Fanny mungkin butuh hero jungler yang tebal. Yang jelas Alpha adalah salah satu solusi untuk berhadapan dengan Fanny. Suyo bisa sih, tapi kalau dengan Spare of Alpha bakal ya agak putus ganggu. Mau kalian dulu. Yang sengaja pindah aman dulu nih ya. Karena kayaknya kalau untuk jungle masih banyak banget, apalagi eksplorasi pool hero-nya TNC kan luas ya. Ya, atau ambil Moskovnya Ben Bruno. Bisa. Atau dibalik aja, balik juga bisa. Bisa. Tapi better Moskov gak sih? Untuk sementara ini sih kelihatannya untuk berhadapan dengan Fanny ya masih Moskov. Mau kalian dulu ambil sekarang ya. Bruno dulu. Ben Bruno, Ben Moskov. Salah satu Moskov kan beda sih udah. Longnya pusing langsung. Karena Long sejauh ini yang comfortnya dia Bruno, Moskov. I am the vengeance. Oke, tapi untuk mid-nya berarti yang harusnya bisa dipersempit sih. Atau jungle-nya. Kan jungle terlalu, tapi alpha lah biar dulu lah. Alpha bisa, tapi jungle banyak sih. Kayak aku ngelihatnya bahkan ya masih tetap ya dengan assassin yang dipakai Hayabusa. Nolan. Nolan juga masih ada banyak banget. Banyak banget buat si dia. Valentina sih tapi tetap. Itu om. Ada Logi. Logi buat Rosa. Lah ya. Di lawan Fanny. Tapi dia berani loh, dia berani. Tapi paling safe sih memang Valentina. Ya, Tades ya. Ini kemana nih? Ini lognya mau dikasih nanti ya. Udah Ben. Brody. Dia tahu ini Beatrix. Hari. Harit sih. Banyak. Harit. Nathan apa Harit? Hari. Berarti dikasih Nathan ya. Opsi lah opsi. Kalau Nathan mungkin bisa assassin buat Oke. mereka bisa incer Sanjo. sana. Sanjo juga soalnya. Pengen diajak. Anaknya udah hilang. Cepet masuk meta. Ya gimana nggak hilang? Pastinya kita lihat rumput. Basic attack-nya kurang banget. Shieldnya sekarang udah berkurang juga untuk imun. Oh sedih banget lagi lihat ada skip. Masih mending dia nih sekarang. Karena Layla ya. Layla main finger. Wah musiknya. Oke. Last bet mau incar ke arah mid lane dulu kan atau mau ke jungle? Tapi kan mid lane. Gara-garanya Rosa Aurora. Aurora ya. Slowly. Zoe-nya di band. Ini power buat Zoe. Ya. Dua Rosa yang oke sih optimal. Tapi dengan di bandnya dua ini, dia Sangat. Walaupun kayak lumayan susah sih ketemu sama Vexana ya. Fanny kok bisa. Ya, Vexio. Atau mau main nakal nih kayak Yela ini pernah kebawain
Aurora. So, Eudora lawan Fanny. Iya. Wah. Wah, Enggak, Eudora Sky Piercer sob. dia sembunyi di rumput, Fanny lagi datang ke gede. Mending soy udah kita gak bisa kemana-mana. Apa? Parsha! Ini power juga. Tuh. Tapi masalahnya dia ketemu sama Fanny. Ya, Dan dia diem loh. dan dari Ismail Indonesia memang maksimal mungkin ya. Sekarang cooldownnya dikurangi. Kurangin. Cuman bisa dilompatin dengan magic sense, bisa ditangkap dengan ini sebenarnya agak risiko dari gua. Tapi kalau memang dari Parsha-nya lepasin ke depan, harus ada satu assassin aja bisa cover satu damage. Dan ini untuk zone maksudnya musuhnya. Mau main hambat silahkan. Mau main one-one silahkan. Iya. Matiin banget gold lane-nya ya. Gold lane. Tapi aku ngeliat Cecilion belum jadi pilihan ya untuk season kompetitif. Kalau mau main late game, boleh sih. Cuman late game sekarang dikasih jawaban sih. Yap. Granger dan juga Tigreal. Ini dia Granger yang akhirnya kita lihat lagi ya. Ya udah keluar semuanya. Assassin siapa yang bakal diambil? Iya sih. Namun Mohon apa Nolan? Hayabusa sekalian ya. Hayabusa. Tapi Hayabusa kalau misalkan ketemu sama Eternal Guard dan Vixen Guard nih, guard ini nih. guard. Iya, pusing ya. Ayo mau kemana di DNZ? Kayaknya Joy juga bisa. Joy, ya karena tapi sekarang tuh ketemu sama Khalid sana dan itu lagi susah namun asik. Apakah bermain aman aja dengan Alpha yang dimunculkan atau ya tetap bermain karena Assassin dan terakhir adalah Suyu. Aman. Aman aja. Tuh kalau kan kalian lihat kena Vexana dengan Khalid ini ada tanda turun. Di Memang kena ada. Tiger juga sama. Kalau Tiger dengan Vexana ini efek bangkak. Airborne kan sekarang Airborne. kurangin. Dan juga kalau yang tandanya itu kritik apa tuh adjustment Fanny sekarang kalau user Fanny bakal lebih enak ya. Energinya ini ya, Irit. irit banget Ya. energinya dia. Dan harus main kabel dulu jadi nggak bisa yang kusut-kusut katrot nggak bisa. Nggak bisa, harus kabel dulu. Makanya biasanya kayak Vortex itu kayak jadi itemnya dia terus akan defense aja. Buat durable kan? Buat durable aja. Jadi itemnya sangat bisa variatif ya. Oke, 2 Purify sekarang. Nah, let's see. Parsha menarik nih, karena baru dipakai sekarang buat Parsha. Dan ini dia untuk match keempat kita, game yang pertama antara Ulfenar yang akan berjumpa dengan DF YG. Siapakah yang akan mendapatkan tiket untuk bermain besok? Betul. Siapa yang akan mendapatkan Insilio di esok hari karena siapapun yang menang di match ini akan mendapatkan kesempatan tersebut. Dan siapapun yang kalah mereka harus tereliminasi dari babak Wildcard M6 World Championship. Sementara kalau melihat bagaimana Granger nih Om, aku ngerasa Granger ini juga benar-benar harus terbiasa banget untuk revamp-nya. Karena kalau ngeliat di penggunaan skillnya beda banget sama yang sebelumnya. Iya, kayak dia bisa nge-spam ya terus Grangernya, tapi semasa untuk bisa nge-spam dia harus menggunakan stack. Tapi memang Granger untuk sementara waktu ini cukup cocok buat dimainkan sebagai gold laner karena lebih banyak ya yang bisa dapatkan juga. Oke, dan dari kedua belah tim masih terlihat cukup aman-aman aja. Shadow Queller mencoba untuk mencuri ke arah satu buah Little Wanderer, namun masih belum berhasil juga. Sementara kalau ngeliat dari Rosa, oke tadi dia terpaksa buat flip, buat mundur juga ya, recall terlebih dahulu. Namun masalahnya Rosa punya Wings by Wings yang akan menghantarkan juga di paling depan, tapi ya sembari kita melihat first blood yang didapatkan oleh DFYG. Kalian juga bisa langsung login sekarang juga untuk bisa membeli M6 Fast nih. Sementara KLVJ, Vixen Guard sudah mulai terbuka juga untuk bisa membuat dirinya bertahan jauh lebih lama dari KLVJ. Akankah melakukan outplay dan dia selamat Om? Itu tipis banget untuk kill VJ tadi. Sempat untuk penggunaan dari Quicksand Guard juga ya, dan gak tumbang sama sekali ternyata. Wow, alright, Overlord sedang dalam pressure yang besar. Dan di sana soal pressure nih, ada pressure buat kalian semuanya nih. Karena tadi skin eksklusif M6 Club, skin banyak sekali untuk efek-efek eksklusif dari M6 lainnya yang akan dapatkan dari M6 Pass. Oh, dan itu juga ada talent emblemnya, Mage, Rapture buat Parsha ya. Belajar buat kita lihat. Ya sebenarnya ini Parsha-nya yang jadi misteri ya buat kita ya. Kenapa Parsha-nya? Karena bakal bisa di cancel. Ada cukup banyak cancellation buat Rosa, dan Rosa harus bisa jaga diri dengan sangat
sangat baik di belakang sana. Dan ternyata turtle-nya masih bisa dipegang oleh Fortnite. Jadi nggak terlalu terganggu jauh meskipun harus terkena first blood. Membayang-bayangi biar KLVJ nggak terlalu bermain di poin. Dan Vexio ini tertahan di level 3 ya. Tapi talent prediction asli akhirnya keluar. Tadi nggak ada. Tadi nggak ada. Kita cukup semangat Om, tapi kita prediksi tadi udah lumayan rungkat. Kayaknya sekarang bisa jadi nih, karena keadaannya lagi tertinggal di sana. Nyambung. Oke. Tapi ya, Nextnya bakal di pressure, aliennya masuk, retribution harus dipakai juga. Ya itu gangguan yang manis ya, kecil ya, masih cukup masih tanpa retribution juga bakal bisa diambil seperti objektif di Thunder misalnya. Kalau mau diamankan dengan benar atau mereka bisa ambil grip yang lain. Ya Lagi macam Oke, masih cukup aman sebenarnya untuk DNC dan juga dia masih bisa farming dengan cukup baik dan berkutat di arah tengah ya, masih saling clear wave satu sama lain dulu. Dan rotasinya masih belum kelihatan di Alien 1v1 situation, tapi ternyata tidak karena saat Raging Sandstorm dihindari dengan air flicker. Zed gak mau memaksakan untuk masuk karena kita tahu ya tipikalnya sekarang udah gak kayak gitu lagi. Feeder Ice Strike dihempaskan dari arah belakang Vexio, terpaksa harus mengeluarkan flicker untuk mundur. Tanpa flicker saya tahu nanti untuk kita poin kedua. Bagi kamu untuk versi Bruno juga. Jadi yes sebenarnya mungkin secara teori Ravennya bakal bisa agak menghalangi biar Bruno-nya gak mendekat. Jadi bisa main. Adanya dari Sonata. Yap, dan ini ada fun fact ya, menjadi debut Fanny di X6 Wildcard setelah di-ban sebanyak 24 kali dari total 27 game yang sudah dipertandingkan. 3 diantaranya di match sebelumnya berarti. Benar, oke. Dan itu dia tadi ya, ada point kill yang sudah didapatkan dengan full benar dan bahkan menempel ini masih ternyata. Iya. Apex. Zetnya yang hilang loh, ini mahal banget. Bahkan kali ini Vexio bakal coba untuk langsung saja ditabrak. Ada sedikit backupan dari Iwan, tapi bukan menjadi satu hal yang pasti. Raging Sandstorm DNC dibalaskan keadaannya dan KLVJ 1 versus 3 diri di depan Feeder Ice Strike. Dilepaskan oleh Rosa dan bahkan tidak ada Quicksand Guard yang membuat dirinya selamat, tapi Lo berhasil untuk bisa membalaskan keadaan tersebut. The Way of the Dragon dilepaskan menjadi seorang Zetnya, masih ada retribution untuk secure karena purple buff milik dari Zet. Ya, berarti Rosa sangat gak aman. Dengan Esek kelihatan posisinya aman, ternyata ada Dead Sonata yang lepas belakang. Nyampe. Dan ya, Dead Sonata yang sekarang kan bisa dicicil ya. Dan tidak harus 3 peluru. Sementara jadi enak untuk longnya bisa main jarak jauh dia. Yes, dan Sunshine ini yang bakal ditarget sih ya. Gak ada kontes ke area Turtle, tapi Sunshine dia bakal bertahan sekuat tenaga dan Worldy di pop up. Ada efek knockback yang akhirnya membuat dari Zen pun harus terpaksa mundur lagi tanpa mendapatkan apapun. Kalau dicari sebenarnya urgensi dari tapi call sudah dilakukan juga tidak hero yang harus di-call untuk di FYG yang kita pulang untuk Sanchez bisa mencicil untuk batang utara dan Rosa pun sudah mulai join the battle di batang utara. Tadi sebelumnya juga bisa selamat. Iya, dan bahkan tadi nggak pakai Purifier loh. Karena nggak ada bener-bener. Ready. Yes. Oke, dan alter turretnya bahkan hancur. Ini membuat dari Olvener unggul banyak. Mereka tadi dapat turtle, mereka dapat turret dan alien. Kembali akan mencari adanya inisiasi power yang bisa dimanfaatkan juga. Tapi sepertinya masih belum ada targeting optimal. Sehingga memilih untuk mundur saja terlebih dahulu. Dan itu Sanchez tadi bisa survive karena dia masuk juga collision yang stacknya sudah cukup besar. Dan Z-nya berada di area top. Nah ini yang sekarang kalau kita lihat triple 5 ke atas nih kayaknya jangkau-jangkau udah mulai bersih. Yang 4-nya udah mulai kumpul jadi satu juga. Yes, dan tinggal menunggu momentum siapa yang akan jauh lebih bagus ya. Karena Vexio dia punya multi target sih harusnya. Sedangkan Alien dia ngasih presensinya juga untuk memberikan tekanan kepada pemain-pemain dari FYG. Tapi yang perlu diingat adalah inisiasi dia sebenarnya. Sementara DNC di arah top lane coba untuk mengawal adanya wave minion. Feeder Ice Strike dari arah belakang KLVJ. Raging Sandstorm defensif. Quicksand Guard mencoba untuk bertahan tapi KLVJ akan di-dive in. Menuju ke arah satu botol red dan bahkan Cutthroat dari Zed berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill. 1 tukar 1 dan bahkan double kill kali ini ditabung. Menjadi keunggulan untuk VFYG karena 2 tukar 1 dan bahkan dibalaskan lagi Rosa. Punya damage yang cukup untuk menumbangkan KLVJ. Iya, itu terlalu terburu-buru dari itu memang mereka bisa menang. Ya. Itu turretnya nggak pecah tadi, yang belum dipecahkan yang membuat kerusakan yang besar untuk Benar dan Turtle. Kali spawn point kill-nya nggak jauh berbeda karena mereka memilih dengan Benar sekarang di bagian bottom lane-nya Long sepertinya akan memilih untuk melakukan push sendirian saja, split push untuk Long seorang diri tanpa ada penjagaan. Wait,
Ketahuan posisi dari Z, itu dia bolanya. Nyangkut ya, nyampe loh, dan sedikit ini yang dilakukan oleh Z untuk secure atau mencuri ya ke arah Pekon juga. Landingnya tadi dan Sonata dipertemukan long juga, tapi ya gak ada inceran sih yang berarti juga. Dan mungkin keunggulan satu lagi buat Ranger, kita bisa cek lebih enak dari jauh. Karena Dan Sonata yang bisa dicicil kan, jadi ada orang juga untuk masuk, dan cicilan dari Dan Sonata yang sudah dibuka tadi di area bottomnya masih cukup bisa didorong ternyata oleh DFIG. Dan juga awareness dari Alien bagus banget ya. Dia selalu cek muncul dan pilih-pilih untuk targetingnya. Nggak yang paksa untuk makan siapapun yang ketemu. Kayak tadi di LVJ susah banget ya untuk target, sehingga ya diurungkan niatnya walaupun positioning udah mulai ketahuan. Beda Ice Track, area of effect yang cukup besar. Apex Facility 7 bakal coba untuk langsung membuka adanya satu burger spot away di paling depan. Dan perimeter yang diberikan agar hanya berpuas dengan outer turret saja yang hancur kali ini, Om. Oke, itu bisa melihat adanya combo yang dimainkan dengan benar. Dengan Glorious Pathway yang dibuka, dan juga ada Feather Airstrike langsung di belakang. Jadi kalau lawan tidak siap, gak punya Battle Spell, mereka bisa langsung dimakan dengan damage besar dari Feather Airstrike. Iya, kena slow. Bahkan ada pop juga kan dari Curse of Crow, stun tambahan. Ya, boltnya rusak dan masih jauh ya. Ya, yang mungkin tadi udah tumbang 2 kali, gak jadi masalah. Feather Airstrike kembali dikeluarkan. KLVJ Raging Sandstorm lagi-lagi dikeluarkan hanya untuk mundur saja. Besar banget motion. Kayak kalau bukan Gilvy yang jadi baru bakal sulit. Oke, motion sudah mulai terlihat kali ini dengan dua yang Dragon buat dari Z yang terpaksa untuk mundur. Tapi teamfight dari Overnar, satu yang terakhir, Pexiu tidak bisa kemana-mana karena continuous damage critical chance yang besar dari Sunshine. Berhasil untuk bisa disumbangkan, tapi Long sendirian. Longnya masih bisa mundur dulu dengan adanya satu buah Purify di dalam tubuhnya. Namun Orange Buff akan direlakan terlebih dahulu. Mau gak mau ya. Bisa jadi untuk Loki juga akan diambil dengan Overnar. Diteruskan. Wah, itu dia. 3 hit ternyata hilang di tangan dari Sunshine. Tapi Dead Sonata dari arah belakang mencoba untuk mundur lagi. Area of effect dari sebuah Feather Ice Strike menjangkau ke lini depan. Long harus hilang di tangan dari Sunshine, menghasilkan triple kill dari Overnar. Wow, ini udah lebih dari Overnar. Sekarang Overnar mereka bisa mendapatkan loot yang pertama ini, dan mereka juga ambil purple buff yang akan membuat bincang untuk Z yang akan memiliki energi untuk sustain nanti bagi area tim Paja, dan sangat cepat sekali. Dan kita bisa melihat juga ya untuk ukuran dan bagaimana penggunaan parsi yang dimainkan dengan Rosa. Itu dia cuma mensupport damage-nya dan membiarkan Sunshine-nya. Ini Z masih dapetin purple buff yang diambil dari jungle dari Kulfodar, tapi gak bakal terlalu cukup juga sih, karena untuk tingkat kumpulnya jauh lebih tertata rapi tuh guys. Dan Alien benar-benar kayak Alien ya, invasion dibawa ke arah dari jungle-junglenya Z itu. Tapi aku baru Rosa ini suka banget pakai Varsha di M4. Di M4 Varsha banget anaknya. Tapi itu dia, dengan adanya Purify, Wings by Wings dari Rosa masih bisa membuat dirinya bertahan atas serangan yang dilakukan oleh FYG. Dan Z baru selesai dengan War Axel. Iya, emang itu kan bisa lebih sustain juga ya. Tapi di fight-nya lagi-lagi Glorious Pathway sudah dibuka, harus ada satu buah flicker yang dipakai oleh Yiwan. Jadi udah gak bisa kabur lagi nanti kalau misalnya ada Glorious Pathway. Oh, DNC bakal coba untuk langsung dimakan. Retribution terpaksa harus dikeluarkan. Lord Gear bottom lane akan dikawal perlahan pula dengan adanya 2 pemain saja. Tapi setidaknya inner turret dengan Lord pertama ini udah berhasil untuk dihancurkan. Di motion flicker ya. Dengan adanya berasap dari arah belakang, membalaskan keadaan, dan Pexiu gak bisa kemana-mana, bermain lagi dengan adanya double kill. KLVJ yang berhasil dihilangkan, tapi Z harus mundur terlebih dahulu karena damage dari Sunshine ini sudah tidak terbendung. Itu gocekan dari Rosa yang membuat dia selamat dari terjangan Z yang Dapat. Tapi Orange Buff-nya dapat loh. Pasitnya ya. Jauh loh. Oke, tapi without ini udah cukup banget buat Sunshine. Deliver damage yang sangat-sangat besar. Asfal berserker, no figure. Without. Wow, di menit 11. Tajir ya, dan Z tadi gagal sekian perkembang. Walaupun tadi sempat masuk, Retribution tadi udah terambil duluan oleh Sunshine-nya. Demonstrasi, tutor ya. Ya, tapi kondisi gak betul bakal sulit dipaksa. Ini bisa dilihat ulang. Bisa, cuman kayaknya enggak ya dari Overnar. Mereka bermain cukup lebih aman terlebih dahulu karena mau coba untuk jalanin lane jauhnya untuk
set up ke arah Lord gak sih? Bisa jadi sih. Tapi kalau detik ke-10 biasanya, tapi lagi-lagi nih, wow. Ada pertukaran yang tidak terlalu bagus. Dimana Big Show yang harus tumbang, ada Elliot yang tumbang, satu per satu memang, tapi masih ada Bruno, nih masih ada Sunshine. Yap, dengan ada Vidor Azrek juga dari arah belakang, tapi Glorious Path Away yang telah dibentangkan KLVJ di tim paling depan. Mencoba untuk melakukan adanya high ground defense terlebih dahulu, tapi KLVJ ditemukan tidak berjauh di tangan dari TNC. Begitu mengerikan dan damage yang bisa disumbangkan oleh Sesame Sweet. Jadi ngebuat akhirnya versinya tidak lagi menjadi celah lagi karena ini sudah tidak bottom lane berhasil dihancurkan dan bahkan shutdown didapatkan. Zenya tidak bisa kemana-mana. Vidor Azrek dari Rosa membuat dari Long pun tidak bisa selamat sehingga hanya misalkan 2 pemain. Tidak butuh Lord karena masih ada satu ketemu terakhir dari Uvetar. Akankah dimanfaatkan untuk fokus ke base-nya dengan ada Sunshine, tapi tidak ada wave. Dengan secara langsung ditunggu lagi. Satu persatu pemain-pemain dari DFYG juga udah mulai found. Tapi fokus ke base kali ini dengan ada Impulsion Connect menuju ke arah 3 orang dan ada Second Hammer juga telah dibuka, tapi Pengyu-nya tidak bisa bertahan lebih lama dan base-nya pun hancur. Harusnya di tangan dari Uvetar. Benar. Memperlihatkan kemenangan yang sangat dominan tadi. Untuk bisa bergerak untuk menangkap Rosa. Sangat sulit. Dan bahkan tadi ya, ini kalau kalian lihat nih, kenapa